Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak dalam pembelajaran matematika kita pada minggu kali ini. Nah, sebelumnya marilah sama-sama kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya juga kakak ingin bertanya, bagaimana kabar adik-adik? Sehat kan? Ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih dalam materi dimensi 3, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar adik-adik dapat memahami konsep menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Nah, nanti di pembahasannya kita akan membahas tentang menentukan jarak titik ke bidang pada kubus dan balok. Nah, kemudian adik-adik juga dapat menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang tersebut, seperti itu. Kita langsung lihat ke konsepnya, yaitu bagaimana kita menentukan jarak titik ke suatu bidang. Nah, di sini misalkan kita memiliki titik P, dan kita juga memiliki bidang alfa. Nah, bagaimana kita menentukan jarak titik P ke bidang alfa? Nah, caranya itu adalah yang pertama, dari titik ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ada pada bidang. Kemudian selalu membentuk suatu segitiga dari titik terhadap garis pada bidang. Maksudnya seperti ini. Jadi dari P ini kita proyeksikan garis ke bidang alfa. Nah, itu kita beri nama titik X. Nah, di mana X ini akan melalui garis. Garisnya itu kita beri nama garis F dan G. Nah, seperti ini. Ini garis F dan ini garis G. Ya, garis F dan G ini tegak lurus Fx dan juga berada pada bidang alfa. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan jaraknya? Kita butuh suatu segitiga. Nah, maksudnya itu jika garis F ini kita beri titik A dan B, maka dari P ini seperti kita mencari jarak titik ke garis, maka kita hubungkan titik P ini ke A dan kita hubungkan P ini ke B. Maka dia akan membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga ABP. Sehingga jarak titik P ke bidang alfa itu sama dengan jarak titik P ke garis AB. Nah, maka itu juga merupakan panjang PX seperti itu. Jadi ini seperti konsep sebelumnya, yaitu kita mencari jarak titik ke garis yang akhirnya mencari jarak titik ke titik. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui sebuah kubus yaitu ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Nah, kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, solusinya pertama adalah kita buat dulu gambar kubusnya. Nah, ini gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, untuk membuatnya itu harus berkeliling A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, ini 6. Kemudian yang kita ingin cari itu adalah titik E ke bidang AFH. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita cari jaraknya, kita harus tahu dulu bidang yang terbentuk itu apa. Nah, di sini AFH itu ternyata berbentuk segitiga sama sisi. Nah, kenapa segitiga sama sisi? Karena AFH ini AF, FH, dan HA itu adalah diagonal sisi pada kubus, yaitu ukurannya adalah 6 akar 2. Karena rusuknya 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan garis tinggi segitiga. Nah, kita misalkan di sini kita ambil garis AX. Nah, ini AX. Nah, di sini yang kita cari adalah jarak titik E ke bidang AFH itu sama dengan jarak titik E ke garis AX. Nah, jadi jika kita proyeksikan garis E ke E, maka akan jadi seperti ini. Jadi jaraknya adalah EY. Nah, seperti itu. Nah, yang kita cari cukup segitiga AEX. Nah, jadi kita perhatikan segitiga AEX. Jadi kita keluarkan segitiganya seperti ini. Nah, ini segitiganya seperti ini. Nah, perlu diperhatikan EX itu adalah setengah dari panjang diagonal sisi. Jadi karena diagonal sisinya adalah 6 akar 2, maka AX-nya adalah 3 akar 2. Nah, oke.
Kemudian kita harus mencari panjang AX. Nah, mencarinya itu kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Namun atau cara yang cukup sederhana itu 6-nya itu kita ubah jadi 3 kali 2, 2-nya kita ubah jadi 3 akar 4. Nah, yang ini 3 akar 2, jadi panjang AX itu adalah 3 akar 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, sehingga kita kan ingin mencari panjang EY. Nah, ingat AE itu tegak lurus EX dan EY itu tegak lurus dengan AX, sehingga dari situ kita dapat rumus AE dikali AX sama dengan EY dikali AX. Nah, kita ganti AE-nya itu dengan 6, AX ganti 3 akar 2, EY-nya yang kita cari, dan AX-nya 3 akar 6. Oke, 3-nya kita coret, hasilnya sisa 1, akar 6 bagi akar 2 itu akar 3, maka EY adalah 6 akar 3. Nah, kemudian kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3, nah, makanya kita dapat adalah 6 akar 3 per 3, 6 dibagi 3 adalah 2, maka hasilnya adalah 2 akar 3. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar balok berikut. Nah, kita memiliki balok A, B, C, D, E, F, G, H yang panjangnya 8, kemudian lebarnya 4, dan tingginya adalah 6. Nah, kita akan menentukan jarak titik A ke bidang BCE, BCHE. Nah, pada soal sebelumnya kita akan menentukan jarak titik ke bidang segitiga. Nah, kali ini jarak titiknya ke bidang segi 4. Nah, kita gambar dulu bidang BCHE-nya. Nah, seperti ini. Nah, kan A-nya di sini. Jadi jarak titik A ke bidang BCHE, jarak terdekatnya itu adalah sisi BE. Nah, sehingga jarak titik A ke bidang BCHE itu sama dengan jarak titik A ke garis BE. Nah, jika kita ilustrasikan, kenapa yang paling dekat? Karena BE itu kan diagonal sisi dari bidang ABFE, dan BCHE itu kita buat tegak seperti ini. Nah, maka yang paling dekat itu adalah A ke BE. Nah, kita misalkan ini AX. Nah, bukan A ke tengah bidang BCHE. Yang kita cari itu adalah jarak yang paling pendek. Nah, yang kita perhatikan cukup segitiga ABE saja. Nah, maka yang kita cari adalah panjang AX. AB-nya 8, AE-nya adalah 6. Karena AE sama dengan CG. Dan kita keluarkan segitiga AB-nya. Nah, ini dia. AB-nya 8, AE-nya 6. Jadi jarak titik. Nah, kita cari panjang BE terlebih dahulu. Nah, ini karena ini adalah salah satu triple Pitagoras. Nah, di mana triple Pitagoras itu biasanya yang paling dasar itu adalah 3, 4, 5. Nah, karena yang kita miliki adalah 6 dan 8, maka pasangannya adalah 10. Jadi, panjang BE itu adalah 10. Nah, jika adik-adik ragu, silahkan gunakan saja teorema Pitagoras seperti biasa. Nah, di sini AB itu kan tegak lurus AE, sedangkan BE itu tegak lurus AX. Maka dari sini kita peroleh AB dikali AE itu sama dengan BE dikali AX. AB-nya 8, AE-nya 6, BE-nya 10, AX yang kita cari. Jadi 48 sama dengan 10 dikali AX. AX-nya sama dengan 48 per 10. Jika kita bagi 2, maka dapat hasilnya 24 per 5. Jadi jawabannya adalah Jadi ingat, bidang yang kita peroleh tidak akan selalu berbentuk segitiga, namun bisa juga berbentuk segi 4 seperti ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan jarak titik suatu bidang, jika kita memiliki suatu titik P dan sebuah bidang alfa, kita cukup proyeksikan titik P ke bidang alfa seperti ini. Misalkan ini titik X, di mana X ini melalui suatu garis, yaitu garis F dan G. Nah, misalkan di F dan G ini kita munculkan titik lagi A dan B, maka dari titik P ke bidang alfa itu sama dengan jarak titik P ke garis AB ini. Nah, sehingga membentuk suatu segitiga. Nah, sehingga jarak titik P ke bidang alfa itu sama dengan jarak titik P ke garis AB, yaitu PX.
Seperti itu.